Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Dan kita sambung. Kita sampai di metode ilmiah. Sebuah karya dikatakan memenuhi metode ilmiah apabila dia melakukannya mengikuti prosedur-prosedur berikut ini. Yang pertama itu adalah karakteristik. Jadi saya ulangi, di metode ilmiah ini, diskusi kita tentang metode ilmiah ini dikelompokkan menjadi 3. 1, karakteristik dan kriteria metode ilmiah. Yang kedua, prosedur metode ilmiah. Dan yang ketiga itu adalah metode non-ilmiah. Jadi untuk mau melihat soal apakah karya itu termasuk dalam metode ilmiah, memenuhi unsur metode ilmiah atau tidak, kita membahasnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kriteria. Nah, ini kriteria dari sebuah karya ilmiah. Oleh Davis dan Concisa, mereka mengatakan bahwa metode ilmiah itu dia bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, metode ilmiah adalah logis. Saya ulangi, karakteristik dari sebuah metode ilmiah yang pertama adalah metode ilmiah itu harus bersifat kritis dan analitis. Yang kedua, metode ilmiah harus logis. Logis itu artinya kesimpulan diperoleh dari bukti-bukti yang ada. Yang ketiga, metode ilmiah itu dia mesti objektif. Objektif itu berarti apa? Berkata apa adanya. Hasil penelitiannya kayak apa, itulah yang dia harus ceritakan. Dia tidak boleh memanipulasi angka. Yang keempat, metode ilmiah bersifat konseptual dan teoritis. Yang kelima, metode ilmiah adalah empiris, berdasarkan fakta. Dan yang keenam itu adalah dia harus sistematis. Oke, jadi ada 6 kriteria dari sebuah metode ilmiah. Saya ulangi, ada 6 kriteria yang harus berlaku di sebuah karya yang ilmiah. Atau dengan kata lain, karya ilmiah sebuah karya hanya dikatakan ilmiah apabila memenuhi kriteria berikut ini. Kriteria yang satu adalah dia harus kritis dan analitis. Dia harus selalu ada kegalauan dalam dirinya tentang fenomena yang dia temui, fenomena yang timbul. Ada kegelisahan dari diri seorang peneliti tentang masalah yang akan dia teliti. Kritis dan analitis. Bisa dianalisis. Yang kedua adalah metode ilmiah harus logis. Logis itu ya artinya dia rasional. Kesimpulan yang dia peroleh itu harus berdasarkan atas bukti. Berdasarkan atas data. Itu harus logis. Yang ketiga, metode ilmiah harus objektif. Objektif itu apa? Artinya dia berkata jujur. Berkata jujur apa adanya sesuai dengan fakta. Faktanya itu yang dia ceritakan. Dia tidak boleh mengarang-arang. Itu namanya objektif.
ceritakan apa yang dia temui, ceritakan apa yang diperoleh dalam penelitiannya. Tidak boleh dimanipulasi angka-angka itu. Yang berikut, metode ilmiah itu harus bersifat konseptual dan teoritis. Apa artinya? Bahwa setiap masalah itu selalu ada teorinya. Selalu ada teorinya. Jadi sebuah karya disebut sebagai karya ilmiah apabila ada teori-teori. Teori-teori yang menjadi dasar yang memperkuat masalah yang ada. Teori. Maka setiap kali penelitian itu selalu orang tanya grand teorinya apa. Teori itu dia menjadi dasar untuk kita menganalisis lebih lanjut, untuk kita melakukan penelitian lebih lanjut. Setiap masalah itu selalu diperkuat dengan teori. Setiap masalah selalu atau harus diperkuat dengan teori. Yang berikut, metode ilmiah itu harus empiris, fakta. Fakta di lapangan itu yang kita ceritakan. Yang berikut, dia harus sistematis. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul lalu engkau bilang itu karya ilmiah, tidak. Sebuah karya ilmiah itu salah satunya itu harus bersifat sistematis. Kita mau melakukan penelitian, pertama kita mesti mencari tahu dulu masalahnya. Setelah masalah ada, lalu kemudian kita cari tahu dulu teori-teori yang berhubungan dengan masalah itu apa. Cari tahu populasinya, sampelnya, hingga sampai pada teknik analisis. Dan itu sistematis. Tidak bilang tiba-tiba lalu engkau buat sesuatu, lalu engkau bilang itu karya ilmiah. Tidak. Semuanya harus dilakukan secara sistematis. Mulai dari masalah, kemudian mencari teori, menyusun proposal, dan seterusnya. Nah, inilah 6 macam kriteria dari sebuah karya yang harus memenuhi unsur ilmiahnya. Dengan kata lain, sebuah karya dikatakan ilmiah harus memenuhi kriteria-kriteria ini. Harus kriteria analisis, harus logis, harus objektif, harus konseptual dan teoritis, harus empiris, dan harus sistematis. Inilah 6 ciri. Inilah 6 kriteria dari sebuah karya ilmiah. Nah, lalu sebuah karya ilmiah bisa dilihat dari 2 hal. Yang pertama adalah kriteria. Yang kedua adalah prosedur. Kriteria dari sebuah karya ilmiah itu adalah harus ada faktanya. Ini, gambar ini, fakta. Fakta. Fakta itu apa? Fakta itu adalah masalah penelitiannya. Kemudian harus objektif. Masalah yang objektif bisa dianalisis. Kemudian deduktif, hipotetik, induktif generalisasi. Jadi metode ilmiah itu bisa dilihat dari kriteria dan bisa juga dilihat dari prosedur. Kalau kriterianya apa? Pertama harus fakta. Yang kedua objektif. Fakta itu tak lain adalah masalah penelitiannya. Kita harus menemukan dulu masalah penelitiannya. Fakta. Yang kedua adalah harus objektif. Kriteria dari sebuah metode ilmiah itu harus objektif. Lalu bisa dianalisis. Yang berikut adalah bisa dari analisis itu bisa melahirkan yang namanya deduktif. Kesimpulan deduktif hipotetik. Atau bisa juga induktif generalisasi.
Ya. Setiap penelitian, perhatikan, setiap penelitian yang dilakukan terhadap sampel selalu ada yang namanya pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis. Kalau penelitiannya kepada sampel. Kalau penelitian kepada populasi, maka kita tidak harus untuk melakukan uji hipotesis. Kalau penelitiannya kepada populasi. Kesimpulan yang kita ambil dalam sebuah studi populasi itu, kita berdasarkan kondisi yang ada saja. Deduktif. Deduktif itu berarti apa? Kita menarik kesimpulan dari gejala-gejala umum. Lawannya adalah induktif. Tetapi kalau penelitiannya kepada sampel, maka yang bisa, saya ulangi, kalau penelitian dilakukan kepada sampel, maka orang biasanya melakukan pengujian hipotesis. Di bagian bawah itu ada unsur namanya induktif generalisasi. Apa itu maksudnya? Induktif lawannya deduktif. Induktif ini adalah kesimpulan yang kita datanya ambil dari beberapa orang, tapi kemudian kita generalisasi kepada semua orang. Itu namanya induktif. Hasil kesimpulan yang induktif ini harus digeneralisasi untuk semua orang di dalam komunitas itu. Itu namanya induktif. Nah, yang induktif ini hanya bisa dilakukan kalau Anda menelitinya pada sampel. Kalau Anda telitinya pada sampel, maka hasil analisis dari data sampel ini digeneralisasi untuk populasi. Maka di sini ditulis induktif generalisasi. Kesimpulannya diturunkan dari pribadi-pribadi tertentu, orang-orang tertentu, yang kemudian hasil dari kesimpulan ini diberlakukan untuk umum, generalisasi. Berbeda dengan deduktif. Deduktif ini kesimpulannya diperoleh dari pendapat umum, dari semua orang. Semua orang yang ada dalam populasi. Itu namanya deduktif. Kesimpulan yang kita peroleh dari semua orang dalam populasi itu, itulah namanya deduktif. Kesimpulan dari semua orang, lalu kemudian itu bisa berlaku pada setiap orang yang ada di dalam komunitas itu. Berbeda dengan induktif. Induktif itu adalah kesimpulan yang diturunkan dari individu-individu lalu kemudian digeneralisasi untuk populasi, digeneralisasi untuk semua orang di dalam komunitas itu. Itu namanya induktif generalisasi. Induktif lalu kemudian digeneralisasi. Misalnya, diperoleh informasi bahwa ada satu orang mahasiswa atau 3 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi minum mabuk duduk di bundaran Kilo 9. Kemudian orang tanya, ini siapa? Ini siapa nih mahasiswa? Mahasiswa mana? Fakultas Ekonomi. Terus ini juga masih Fakultas Ekonomi. Terus yang satu itu juga masih Fakultas Ekonomi. Kemudian orang menyimpulkan bahwa semua mahasiswa Fakultas Ekonomi itu tukang minum mabok. Itu namanya induktif generalisasi.
induktif, generalisasi. Induktif, lalu kemudian digeneralisasi untuk semua orang. Induktif itu mana? Induktif itu yang datanya ambil dari 3 orang itu. Tapi kemudian digeneralisasi untuk semua mahasiswa Fakultas Ekonomi. Anda mabok. Milky mabok. Rudy juga tukang minum mabok. 3 orang ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi. Lalu orang menyimpulkan, menggeneralisasinya apa? Berarti semua mahasiswa Fakultas Ekonomi itu tukang minum mabok. Itu namanya induktif, generalisasi. Generalisasi itu apa? Ketika hasil yang dari 3 orang itu, engkau generalisasi untuk semua orang di Fakultas Ekonomi itu. Itu namanya induktif generalisasi. Berbeda dengan deduktif. Deduktif itu apa? Semua mahasiswa Fakultas Ekonomi tukang minum mabuk. Anda Fakultas Ekonomi, Mary Fakultas Ekonomi, Andreas Fakultas Ekonomi. Berarti mereka 3 ini juga tukang minum mabuk. Itu yang namanya deduktif. Deduktif itu kesimpulannya dari seluruh komunitas dan kemudian diberlakukan untuk individu-individu dalam komunitas itu. Berbeda dengan induktif. Induktif kita hanya sekelompok orang, hanya 2-3 orang, tapi kemudian dibilang semua orang semua mahasiswa di Fakultas Ekonomi itu orang minum mabuk semua. Itu namanya induktif lalu digeneralisasi. Induktif itu mana? Induktif itu dari 3 orang tadi itu. Hasilnya digeneralisasi. Maka kemudian dalam penelitian mereka tulis induktif generalisasi. Dalam penelitian, Bapak Mama, seringkali orang tidak melakukan penelitian kepada populasi. Populasi, apalagi populasi yang besar, karena studi atau penelitian kepada populasi yang besar itu membutuhkan uang banyak, membutuhkan tenaga banyak, membutuhkan waktu banyak. Dan karena itu maka orang yang punya keterbatasan sumber daya telitinya tidak kepada populasi, tetapi kepada sampel. Kalau kepada sampel, maka ini harusnya induktif ini. Hasil penelitiannya dari sekelompok orang, tapi kemudian digeneralisasi untuk semua orang. Misalnya, populasi. Ini populasi. Misalnya 100 orang. Lalu dari 100 orang ini muncul sampelnya 25. 25 ini diambil dari 100 ini. Ketika Anda melakukan penelitian kepada 25 ini, datanya dikumpulkan dari 25 ini, tetapi hasil analisisnya harus generalisasi untuk semua mereka, semua populasi itu. Itu namanya generalisasi. Induktif generalisasi itu biasanya berlaku kepada penelitian pada sampel. Penelitian kepada sampel. Hasil penelitiannya, datanya dari 25 ini, hasil penelitian dari data 25 ini, nanti kemudian diberlakukan atau digeneralisasi untuk 100 orang populasi itu. Itu namanya induktif generalisasi. Berbeda dengan deduktif. Deduktif itu berarti apa? Berarti Anda menelitinya kepada populasi ini. Kepada 100 orang ini.
Dan hasil penelitian Anda mengatakan bahwa 100 orang orangnya pintar-pintar semua. Ya, lalu dari 100 itu ada yang nama Anda, ada yang nama Peter. Berarti Anda dan Peter itu juga orangnya bagus-bagus, orangnya pintar-pintar. Itu namanya deduktif. Deduktif. Kalau induktif itu kita telitinya pada sampel, lalu kemudian hasilnya generalisasi untuk populasi. Deduktif itu apa? Kita telitinya kepada populasi, dan hasil dari populasi itu juga akan berlaku pada semua mereka yang ada di populasi itu. Itu namanya deduktif hipotetik. Jadi itu adalah metode ilmiah dilihat dari kriteria. Faktual, faktual berarti fakta. Apa itu fakta? Ya, masalahnya, masalah penelitiannya. Faktanya apa? Masalahnya apa? Yang kedua, masalah itu harus objektif. Masalah objektif itu harus dianalisis. Analisisnya bisa menggunakan induktif atau kesimpulan dari hasil analisis itu bisa menggunakan pendekatan induktif ataukah bisa menggunakan pendekatan reduktif. Kalau induktif berarti Anda telitinya pada sampel, kalau deduktif berarti Anda telitinya pada populasi. Itu kriteria. Yang berikut berdasarkan prosedur. Prosedur dari sebuah karya ilmiah itu adalah yang pertama harus ada masalahnya. Menetapkan masalah. Yang kedua, teori. Yang ketiga, harus susun hipotesisnya. Kalau penelitiannya kepada sampel. Uji hipotesis. Hasil uji hipotesis ini kemudian kita menarik kesimpulan. Kesimpulannya ini harus dikombin lagi dengan masalah. Di masalah Anda bertanya, apakah X mempunyai hubungan dengan Y? Apakah X2 punya hubungan dengan Y? Apakah X3 punya hubungan dengan Y? Lalu kemudian jawaban dari merumuskan masalah itu akan kita dapat di kesimpulan setelah uji hipotesis itu. Lalu kemudian karena itu maka hasil dari kesimpulan ini kita harus combine lagi dengan masalah itu, apakah masalahnya sudah terjawab atau belum. Setiap masalah itu harus dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Harus dilakukan analisis data. Maka ketika Anda sudah sampai pada hasil akhir dari analisis itu, lalu hasil akhir itu Anda harus bandingkan dengan rumusan masalahnya. Cocokkan lagi dengan rumusan masalahnya. Pertanyaannya adalah apakah masalahnya terjawab? Terjawab atau tidak itu Anda lihat dari hasil kesimpulan di uji hipotesis itu. Oke. Jadi, saya ulangi lagi. Sebuah karya ilmiah harus memenuhi metode-metode ilmiah. Metode ilmiah dilihat dari dua hal. Yang pertama kriteria, yang kedua adalah prosedur. Prosedurnya apa? Yang pertama menetapkan masalah. Yang kedua teori. Teori tentu teori berhubungan dengan masalahnya. Yang berikut adalah hipotesis. Kita ketahui bahwa hipotesis itu ada karena teori. Teori ada karena ada masalah. Ini tahapan-tahapan.